Lupakan rumah itu, lupakan semua yang dari papa. Bukannya kita tidak penting harta, karena niat dan tujuan kita dari awal bukan masalah harta, tidak, tapi masalah kasih sayang dan keadilan dan pengakuan depan umum. Karena papa kan selama ini tidak mau bilang dengan orang-orang atau dengan anaknya atau dengan keluarga istrinya bahwa dia memiliki 2 orang anak kayak gitu ya. Dan juga dengan orang-orang yang dia kerja selama ini. Nah, akhirnya saya merasa tertinggal, saya merasa sakit hati. Saya menghubungi Om Kasdi waktu itu. Saya bilang, Om, saya mau ke Jogja, saya mau ketemu papa, tapi saya nggak tahu alamatnya. Dan Om Kasdi langsung kasih alamatnya. Nah, waktu itu saya bawa mbak saya, Sofi, yaitu tantenya Ira yang sekarang masih sama saya, untuk pergi ke Jogja. Dan saya berdoa dengan ada salah satu teman doa saya, teman gereja, dia bilang, saya ingat sekali waktu itu dia dekati saya dan saya cerita, dia bilang, Mbak, jangan membawa dendam ke sana, tetapi bawalah kasih. Bawalah kasih, Mbak. Jika Mbak membawa kasih, maka Mbak akan selamat. Nah, akhirnya saya berdoa di pesawat, saya berdoa. Dan akhirnya sampailah kita ke Jogja dan bertemu dengan papa. Dan waktu itu ada security komplek yang tanya, kenal dengan Pak Sony? Oh iya, Mbak, emang siapa gitu. Nah, secara spontan si Sofi itu langsung teriak, ini anaknya gitu. Terus saya juga bilang, iya saya anaknya gitu. Oh iya, dibawalah. Akhirnya waktu kita masuk, deg-degan begitu, papa saya mungkin kaget, antara kaget dan enggak, dan istrinya juga. Dan langsung istrinya bilang, oh sebenarnya kita mau berangkat ke Jakarta, tapi di cancel, mungkin besok berangkatnya. Seperti itu, karena papa mau berobat. Padahal waktu itu weekend ya, maksudnya itu hampir weekend ya gitu loh. Saya punya rencana 3 hari, saya ingin spending waktu dengan papa untuk menyelesaikan permasalahan perdebatan itu gitu ya. Nah akhirnya saya cuma disuruh di depan tamu, dan pembantunya kasih minum, yang katanya pembantunya itu sudah kerja selama 10 tahun dengan dia. Papa juga cerita begitu. Dan saya tegur pembantunya, Ibu, dan pembantunya itu seperti kayak buang muka kayak gitu. Akhirnya tidak lama kemudian papa sama istrinya itu keluar dari kamar, terus dia bilang, ayo kita makan di luar. Terus saya bilang, saya mau bawa Sofi. Gue bilang gitu. Terus katanya pembantunya, kata istrinya, untuk apa masa pembantu dibawa dalam urusan keluarga? Padahal sebenarnya kenapa saya membawa Sofi adalah itu sebagai saksi ya gitu loh. Tapi ternyata tidak bisa. Oke, singkat cerita saya dibawa jauh untuk makan. Dan di tempat makan itu, itu kuasa Tuhan yang merubah saya untuk menahan segala emosi kemarahan yang ada pada saya. Ketika saya masuk dalam rumahnya itu bukan papa yang nangis, tapi saya yang nangis. Papa, maafkan saya kalau memang saya salah. Maksudnya itu salah ketika berdebat di WA dan ketika berdebat di SMS ya gitu. Maafkan saya yang minta maaf. Padahal pertanyaan-pertanyaan saya di WA dan di SMS itu adalah pertanyaan seorang anak yang ditinggalkan selama 42 tahun gitu loh. Tapi saya yang menangis gitu ya. Itu yang waktu saya pertama kali masuk ke rumah mereka. Dan sampai akhirnya dia bawa saya keluar untuk makan di luar dan itu pertama kali saya bertemu dengan Fitri. Dan waktu ketemu di Fitri di rumah pun, Fitri itu lama sekali turunnya. Dan dia hanya kayak gini aja karena coba lihat. Dan pergi. Nah, akhirnya tidak lama, ayo kita makan di luar, dan saya tidak boleh bawa pembantu. Kata dia, masa pembantu harus tahu masalah keluarga. Itu mungkin benar, tapi saya kan butuh saksi ya. Nah, akhirnya kami keluar, kita makan. Ya, akhirnya saya berbincang dan saya bilang, kenapa saya ke Jogja, karena saya ingin ketemu sama papa, saya ingin ketemu dengan adik saya, aku bilang gitu. Dan saya bilang sama Fitri, kamu ingat nggak waktu di Surabaya, kamu pernah ada di mall dan waktu itu saya cari papa, dan dia bilang, aku nggak pernah ingat gitu. Nah,
Tapi waktu itu bicaranya sih nggak di restoran sih, waktu itu bicaranya waktu sudah malam pas pulang dari restoran. Saya nggak ingat. Terus istrinya itu langsung bilang begini, saya itu ya kalau sudah punya maksud baik, jangan ada lagi apa-apa. Maksudnya itu karena saya mungkin sedikit memberontak, kenapa kok papa itu tidak adil banget nelpon kami, nggak bisa. Kalau nelpon itu kayak pak ini gimana, ya cepat-cepat, terus kayak takut sekali, terus tidak pernah menghubungi kami sama sekali, terus untuk janji membelikan rumah dengan harga 500 juta aja harus di-cut bagi 2 dulu karena keluarganya dia membutuhkan. Dan hal-hal seperti itu yang tadi saya jelaskan gitu kan, hanya 500 juta gitu loh ya kan, itu sih besar ya, tapi maksud saya itu setelah 42 tahun mereka nggak biaya kita, dan anaknya sudah menjadi dokter, dua-duanya sudah sukses gitu, dan dia sudah punya pensiun juga gitu ya kan. Nah perdebatan itu masalah itu karena saya membela adik saya dan keponakan saya, masalah uang itu, dan saya membela mama saya yang dia mengatakan mama saya mati-matian yang sangat tidak bagus, sampai saya pergi ke psikiater untuk itu dan menangis di dokter Monica. Kok tambah istrinya bilang kalau gimana saya itu bisa batalkan. Saya bisa cut. Saya santai karena saya pikir saya nggak cari uang di sini. Ya benar. Kalian bisa makan harta yang kalian punya. Saya tidak peduli tentang itu karena saya percaya apapun yang kita miliki suatu saat bakal kita tinggalkan. Yang penting kita itu satu, jangan menjadi orang serakah. Jadi dari situ saya bisa melihat tipe-tipe mereka yang mereka menggunakan baju sopan, semuanya serba tertutup. Ternyata orang tidak bisa. Orang yang untuk saya ya sangat duniawi sekali dibanding dengan saya yang mungkin pakai baju seksi, mungkin pakai baju you can see. Pemikiran kami itu sangat jauh berbeda banget gitu. Nah, jadi di situ saya mengambil kesimpulan. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya bisa batalkan gitu. Saya bisa melihat betapa serakahnya mereka seperti itu ya kan. Saya bisa melihat penampilan mereka itu tidak sesuai dengan tingkah laku dia, dengan ketuhanan dia yang dia imani kayak gitu ya. Nah, akhirnya dia bilang gini, gimana ya Opa? Bukannya aku ini nggak mau kenalkan mereka sama kamu, tapi gimana? Susah ngomongnya Pak. Itu karena levelnya tuh nggak sama, Bisa bayangkan, papa saya hanya terdiam. Saya digitukan. Saya cuma terdiam. Saya ingat kata Mbak yang di gereja itu, bawalah kasih. Jika kamu membawa kasih, maka kamu membawa kemenangan. Jadi saya tidak menjawab apapun, saya cuma tersenyum. Dan pada detik itu juga Sari itu menelpon papa saya, Sari. Dan karena tidak diangkat, akhirnya Sari itu WA. Akhirnya papa baca WA-nya itu di depan istrinya. Ini loh Sari WA, katanya, kok papa nggak pernah ngangkat-ngangkat lagi sih telepon kami? Kenapa Pak? Bayangkan papa saya itu, jadi intinya setiap WA yang masuk ke papa, setiap aduan kita yang masuk ke papa, setiap komplainan kita tentang papa, itu pasti istrinya tahu. Di mana hati seorang bapak yang sudah meninggalkan 42 tahun, pasti secara otomatis kita sebagai anak yang ditinggalkan, kita ada pertanyaan. Iya, benar. Ya kan, kita ada komplain. Kenapa istrinya papa begitu? Kenapa papa begini? Kenapa papa takut dengan istrinya? Itu pasti. Dan ternyata dengan WA-nya Sari masuk, dibacakan depan istrinya dan depan anaknya, itu membuka mata saya. Siapa papa saya sebenarnya? Dia sangat dikontrol dengan wanita ini. Makanya karena itu ya, saya tidak menghakimi semua ibu sambung, tidak. Karena saya yakin di luar sana banyak ibu sambung yang juga baik, ya, yang merangkul anak tirinya. Tetapi saya yakin juga jutaan anak yang ditinggal dan memiliki ibu sambung yang diperlakukan seperti saya, dan papanya tidak memiliki keberanian atau menjadi seorang pengecut karena istrinya yang kedua. Dan bagi saya dia bukan papa, dia adalah seorang pengecut.
Nah, akhirnya singkat cerita kami pulang, dan waktu pulang itu istrinya bilang, oh nanti makan rawon ya, pembantunya bikin rawon. Nah tadinya itu kita itu disuruh tidur di bawah. Di bawah itu tempat yang sangat basic mungkin untuk tempat barang atau untuk tamu ya. Kok tiba-tiba kami diizinkan untuk naik di atas. Katanya itu tidur aja di kamarnya Sita. Kalau Sita kesini, yang dokter itu kesini, tidurnya di situ. Saya kaget, kok tiba-tiba dikasih kamar itu, ya kan tadi sini. Ternyata ada tamu dari temannya papa, gitu. Ada tamu dari temannya papa, dan mereka tidak mau memperkenalkan saya sebagai anaknya. Jadi pada saat pulang itu Fitri itu baik sekali dengan saya. Mbak naik ke atas ya. Waktu itu tunggu dulu. Waktu itu tamunya belum datang, kita sudah sampai ke rumahnya. Saya sempat jalan-jalan keluar ke daerah sekitar rumah kompleknya. Saya tidak ada bertemu dengan siapapun waktu itu, tidak ada. Cuma dengan Sofi aja jalan-jalan untuk menghilangkan stres saya. Terus habis itu saya pulang dan ketemu sama si Fitri. Mbak dari mana? Kok baik sekali panggil saya Mbak. Baik sekali, padahal dia sangat jutek sekali ya, jutek dengan yang begitu. Terus oh jalan-jalan aja. Oh ya saya lagi mau bikin kue, mau beli kue untuk tamu. Nah begitu sampai rumah, Fitri tuh baik sekali. Terus papa saya itu ngantar, ayo sudah kamu tidur aja di atas aja gitu. Nanti di bawah ada tamu. Waktu itu saya tidak berpikir kalau kita tuh bakal disembunyikan, enggak. Karena masih berpikiran positif. Nah tidak lama kita di atas, Sofi di atas, koper kita dibawa ke atas. Fitri itu masuk dan duduk bersama kami. Itu sangat mengagetkan. Yang begitu sombong, ngajak ngobrol kami. Iya, nah setelah besok lusanya pagi-pagi baru Sofi itu sadar, oh Bu, kenapa kita disuruh di atas, kenapa dia ngobrol sama kita, karena supaya ibu tidak turun ke bawah, karena kan di bawah ada tamu. Oke. Ngerti kan? Nah itu baru kita sadar, oh iya bener juga ya. Nah akhirnya pagi-pagi itu kita disuruh sarapan. Saya duduk satu meja dengan papa saya makan nasi goreng. Terus tidak lama dia bilang, karena Fitri pergi ke Jakarta, dinas ke Jakarta, dan sama sekali kami itu tidak dikenalkan dengan menantunya. Padahal saya itu ada berpapasan berapa kali dengan suaminya Fitri, tapi tidak ada sama sekali. Oh Mbak ini suami saya, atau istrinya atau papa bilang, oh ini suaminya Fitri, tidak ada. Kita tidak saya sama sekali tidak pernah punya kesempatan berbicara atau berkenalan dengan suami Fitri pada saat itu, anaknya dia yang pertama. Tapi untuk saya oke, karena sejak pertemuan di restoran itu yang dia bilang bukan levelnya, saya bisa maklumi. Nah akhirnya singkat cerita mereka bilang nggak bisa tidur sini, kalian tidur aja di hotel, tapi papa yang bayar untuk 2 malam. Dengan hati yang terluka, padahal saya berharap untuk bisa kumpul dengan papa saya. Akhirnya kami tinggal di hotel dan dia bilang besok kami ke Jakarta karena papa berobat.